Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami tentang Mid-Oceanic Ridge, Intraplate Volcanism, dan Subduction Zone Volcanism. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri, Lance Leonard Garanco. Lalu ada dua rekan saya, Aditya Wirapraja dan Firdi Sani. Untuk materi tentang Mid-Oceanic Ridge akan dijelaskan oleh Aditya Wirapraja. Mid-Oceanic Ridge atau More Volcanism. Mid-Oceanic Ridge merupakan rantai gunung vulkanik paling ekstensif sepanjang 65.000 km, mengelilingi bumi dengan 90% mountain range di bawah permukaan air laut yang disebabkan oleh adanya hotspot dan aktivitas lempeng tektonik. Ciri landform dari Mid-Oceanic Ridge adalah adanya sea floor spreading, adanya underwater volcano, adanya axial summit di bawah permukaan air laut, dan ditemukan diverging plate margin. Nah, Mid-Oceanic Ridge sendiri memiliki morfologi, yaitu yang pertama neovolcanic zone, dibagi menjadi dua, yaitu neovolcanic zone itu merupakan zona pembentukan lempeng baru yang lebih baru, terbentuk dari hasil fault, rifting, dan aktivitas vulkanisme. Dan pembagian zona yang kedua adalah off-axis volcanism. Dia merupakan lempeng yang lebih tua dan jauh dari ridge, disebabkan adanya perpindahan panas yang tidak selaras pada ridge-nya. Nah, contoh dari Mid-Oceanic Ridge ini adalah Juan de Fuca Ridge. Dia ini terletak pada Laut Pasifik di Amerika Utara dan memisahkan lempeng Pasifik ke arah barat dan Juan de Fuca Plate ke arah timur. Memiliki panjang sekitar 500 km. Dilihat dari axial seamount dan kalderanya, Juan de Fuca Volcanism memiliki magma basaltik. Morfologi dan ciri-ciri landform Juan de Fuca dilihat dari axial seamount dan volcanic chain sekitarnya. Juan de Fuca Volcanism terbentuk karena spreading lempeng dengan kecepatan moderat. Berikut adalah ciri landformnya. Terdapat submarine volcano chain di Juan de Fuca Ridge. Terdapat axial seamount sebagai puncak dari submarine volcano yang aktif, dan terdapat kaldera di kraternya. Nah, erupsi dan endapan vulkanik yang terjadi pada Juan de Fuca Ridge pernah tercatat pada tahun 1988, 2011, dan 2015. Mekanismenya belum diketahui oleh para peneliti, namun diperkirakan terjadi karena adanya tekanan pada reservoir magma. Nah, setelah terjadi erupsi, ditemukan pilau lava yang bersifat basaltik. Dari hasil tersebut, maka Juan de Fuca Ridge diklasifikasikan sebagai jenis off-axis volcanism. Lalu kita lanjut ke intraplate volcanism. Intraplate volcanism adalah aktivitas vulkanik yang terjadi jauh dari batas lempeng. Jadi tidak berada di batas lempeng seperti subduction atau Mid-Oceanic Ridge, tapi dia berada di tengah-tengah lempeng. Nah, biasanya itu akan membentuk hotspot di tengah-tengah lempeng dan dapat terjadi di lempeng samudra atau oceanic intraplate volcanism atau lempeng benua yang merupakan continental intraplate volcanism. Ini kita lihat ini adalah mantel plum pada intraplate volcanism. Lalu ini adalah dua jenis yang tadi saya sebutkan, ada continental intraplate volcanism atau CIV dan oceanic intraplate volcanism. Sebenarnya kurang lebih mekanisme dari hotspotnya sama, yang berbeda adalah pada CIV ini terjadi pada kontinental keras atau pada lempeng benua. Nah, sedangkan pada oceanic intraplate volcanism terjadi pada lempeng samudra. Nah, salah satu contoh dari CIV ini, continental intraplate volcanism ini adalah yang berada di Yellowstone hotspot atau Yellowstone yang sekarang bisa kita tahu Yellowstone caldera. Nah, ini kan kita lihat ada seperti pensejajaran gunung ya di sini yang terbentuk di lempeng benua. Nah, ini tuh kita lihat dari arahnya kan dia sejajar dan umurnya ini semakin ke arah sini semakin muda dia. Ini jadi yang paling tua 16 juta tahun yang lalu sampai yang paling muda nih sampai 0,6 juta tahun yang lalu aktivitasnya kan erupsinya. Nah, bisa kita lihat artinya dia lempengnya bergerak ke arah sini. Dia lempengnya bergerak ke arah sini.
Set. Jadinya, nah hotspot ini pertama di sini dia terus dia lama-lama di sini gitu. Karena lempengnya bergerak ke arah sana. Nah, untuk yang eh, yang Hawaiian hotspot ini dia juga sama seperti tadi, cuma dia munculnya di Oceanic Crust. Jadi pertama ini yang terbentuk adalah gunung yang ini. Nah, kita kan tadi ada Pacific Plate, ini ada itu ya, ada pergerakan lempeng ke arah northwest. Jadi saat pertama hotspot ini kan tadi awal hotspot di sini. Nah, ini dia ada aktivitas vulkanisme, lalu lama-lama lempengnya dia bergerak, lama-lama dia yang di sini jadi hotspotnya di sini. Sebenarnya yang bergerak ini lempengnya ya, bukan hotspotnya. Nah, ini jadi dia dulu aktif juga erupsi. Lalu yang terakhir karena lempengnya ini selalu bergerak, yang terakhir jadi di kepulauan Hawaii ini yang ada Mauna Loa, Kilauea, dan Loihi. Lalu kita lanjut ke landformnya. Nah, landform umum terbentuk dari intraplate volcanism adalah volcanic chain, yang dimana terdapat beberapa gunung yang memiliki kesejaran paralel dan yang memiliki kesejaran paralel dengan arah pergerakan lempengnya. Nah, biasanya juga terdapat rift zone seperti East African Rift, lalu juga dapat membentuk flood basalt, yaitu basaltic flow yang sangat luas dari ratusan kilometer hingga ribuan kilometer cakupannya. Lalu ada Mount Kilauea, ini saya gunakan sebagai contoh dalam intraplate volcanism ini. Nah, Kilauea di Kepulauan Hawaii ini merupakan contoh dari oceanic intraplate volcanism yang tadi sudah dijelaskan. Nah, sumber magmanya dari mana? Nah, ini dari tadi yang tadi nih, Hawaiian hotspot ini dia menjadi sumber magma dari Gunung Kilauea yang saya jadikan contoh. Nah, untuk ciri khas dan landformnya, landform yang terbentuk pada Hawaii Island adalah volcanic island atau oceanic basalt island. Oceanic island basalt, yaitu kepulauan basalt yang dibentuk karena lava-lava tadi ya kena ke Samudra Pasifik, jadi dia membentuk daratan baru yang disebabkan oleh hotspot dengan arah kesejaran searah dengan pergerakan lempeng dengan orientasi northwest southeast. Lalu Mount Kilauea dan gunung-gunung yang terbentuk pada volcanic chain ini pada umumnya merupakan shield volcano. Nah, ini adalah tipe erupsinya. Tipe erupsi yang terjadi pada Kilauea ini adalah efusif dengan material basaltic lava flow. Komposisi magma pada Gunung Kilauea adalah tholeiitic basalt, memiliki magma chamber yang relatif dangkal. Kita bisa lihat di sini. Jadi ini adalah sumber magmanya ya. Cuma dia naik lagi lalu membuat magma reservoir lagi di atasnya. Jadi dia dekat dengan kraternya gitu, dekat dengan mulut gunung apinya, dengan kalderanya. Nah, karena itu juga dia merupakan gunung api paling aktif di dunia saat ini. Nah, terakhir di erupsi itu tanggal 20 Desember 2020. Namun sampai sekarang juga aktivitasnya masih dipantau. Nah, ini merupakan salah satu foto dari erupsi dari Gunung Kilauea. Nah, ini sangatlah viskositas dari lavanya ini sangatlah rendah. Jadi cair banget, jadi dia mengalir sampai bahkan katanya tumpah ke Pacific Ocean ini sehingga membuat daratan baru lagi. Jadi secara tidak langsung gunung ini menambah daratan dari Kepulauan Hawaii. Untuk yang selanjutnya adalah subduction zone atau zona subduksi, di mana zona subduksi ini merupakan suatu wilayah di mana dua lempeng litosfer bertemu. Lempeng litosfer yang bertemu bertumpu yang satu di atas yang lainnya. Akibat dari pertemuan dua lempeng ini akan membentuk gunung api di darat yang bentuknya paralel. Untuk lokasi zona subduksi ini umumnya terletak di daerah Samudra Pasifik, wilayah lepas pantai Washington, Kanada, Amerika, Rusia, Jepang, dan Indonesia. Wilayah yang dilalui zona subduksi ini dikenal juga dengan sebutan Ring of Fire atau zona cincin api. Pada wilayah ini umum terjadi bencana seperti gempa, tsunami, dan erupsi gunung api. Untuk di Indonesia sendiri, yang berada di lokasi di mana bertemunya tiga lempeng, Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik, akibat dari pertemuan ketiga lempeng tersebut, di Indonesia banyak gunung api yang terbentuk. Untuk bentang alam dari zona subduksi ini, zona subduksi umumnya akan membentuk barisan pegunungan api dengan tipe stratovolcano. Selain barisan pegunungan api, zona subduksi juga akan menghasilkan palung laut dalam. Hal ini merupakan bukti akibat aktivitas zona subduksi yang membentuk lipatan oleh subduksi lempeng. Salah satu palung yang terkenal yang terbentuk akibat aktivitas zona subduksi adalah palung Mariana. Berikut ini adalah contoh
gunung yang terbentuk dari hasil zona subduksi di Indonesia, yaitu Gunung Salak. Gunung Salak berlokasi di Jawa Barat, Indonesia, masih merupakan bagian dari Sunda Arc dengan ketinggian 2.211 meter. Tipe gunungnya adalah stratovolcano. Karena memiliki tipe stratovolcano, gunung ini memiliki dapur magma yang letaknya relatif tidak terlalu dalam dan juga tidak dangkal. Untuk tipe magmanya adalah andesitik dengan viskositas dan konten gas yang rendah hingga sedang. Untuk tipe landformnya subduction zone, karena Gunung Salak ini merupakan pertemuan lempeng Eurasia dan Indo-Australia. Erupsinya terakhir tererupsi pada tahun 1938 dan karena merupakan gunung stratovolcano, gunung ini tererupsi secara eksplosif linear. Berikut ini adalah referensi yang kelompok kami gunakan untuk membuat PPT kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.